Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A12 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dari algoritma dan pemrograman 1. Langsung saja, yang pertama. Ini nama saya Nur Muhammad Himawan dengan NIM 202410101070 Prodi Sistem Informasi. Dan perkenalkan, nama saya Nova Reja Palevi, NIM 202410101120 dari Prodi Sistem Informasi. Aplikasi di sini kita nama aplikasi kita adalah Siti Hawa UNED, yaitu Sistem Informasi Pengolahan Data Mahasiswa Universitas Jember. Latar belakang. Setiap tahun, Universitas Jember membuka pendaftaran untuk menerima mahasiswa baru, bahkan ada sekitar 8.000 mahasiswa yang diterima setiap tahunnya. Pihak universitas maupun fakultas membutuhkan sebuah sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta memberikan informasi tentang data setiap mahasiswanya. Kebutuhan akan sebuah sistem informasi pengelolaan data seperti ini sangatlah penting. Maka dari itu, hadirlah aplikasi Siti Hawa sebagai solusi atau alternatif sistem informasi pengelolaan data mahasiswa Universitas Jember. Aplikasi ini nantinya akan memudahkan proses pengelolaan data mahasiswa dan juga mempercepat penyampaian informasi serta meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan data. Fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi, yang pertama itu adalah halaman login aplikasi. Di sini ada 3, yaitu login aplikasi. User masuk ke aplikasi menggunakan akun yang sudah terdaftar. Untuk yang kedua, registrasi akun di sini digunakan untuk membuat akun baru jika seandainya kita belum memiliki akun untuk login ke aplikasi. Dan yang ketiga, tentang aplikasi, di sini akan menampilkan info tentang aplikasi ini. Yang kedua adalah fitur utama dari aplikasi ini, ada 5. Yang pertama itu ada lihat daftar mahasiswa, digunakan untuk melihat keseluruhan data mahasiswa. Yang kedua, tambah data mahasiswa, untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam daftar data. Yang ketiga, hapus data mahasiswa, untuk menghapus data mahasiswa dari daftar data. Dan yang keempat, cari data mahasiswa, ini untuk mencari info data mahasiswa secara spesifik. Dan yang kelima, update data mahasiswa untuk melakukan perubahan data mahasiswa. Ini adalah source code program kita, jadi penjelasan tentang beberapa fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang import modul. Di sini menggunakan 2 import modul. Yang pertama, import modul CSV. Modul CSV digunakan untuk pengelolaan data yang ada di file CSV dalam satu direktori yang sama dengan file Python atau disingkat .py. Import modul OS. Modul OS nantinya akan digunakan untuk membangun function yang berfungsi untuk membersihkan terminal atau clear screen. Dan di sini tersedia juga dari gambaran import CSV dan import OS tersebut. Selanjutnya ada clear screen dan kembali. Di sini ada 4 function ya. Yang pertama adalah hapus tampilan, yaitu digunakan untuk membersihkan terminal. Dan yang kedua, kembali ke login. Ini fungsi ini untuk menampilkan perintah kembali ke halaman login. Dan yang ketiga, function untuk menampilkan perintah masuk aplikasi. Di sini digunakan, function ini digunakan ketika ingin masuk ke aplikasi dari halaman login ke fitur utama aplikasi. Terakhir, function untuk menampilkan perintah kembali ke menu. Ini nantinya digunakan di fitur utama dari aplikasi jika ingin kembali ke menu utama. Dan berikutnya, menu login atau menampilkan halaman menu login. Di sini tersedia function untuk menampilkan menu utama login aplikasi atau dev menu login. Dan ini tampilan dari menu login. Dan kedua, kami menggunakan percabangan untuk memilih menu-menu yang ada di login.
Selanjutnya login. Di sini function login ini ketika kita ingin masuk ke sebuah aplikasi, maka di sini kita harus menginputkan username dan password yang sudah terdaftar. Berikutnya function register atau melakukan pendaftaran akun baru jika belum mempunyai akun. Di sini tersedia function untuk melakukan pendaftaran akun menggunakan dev register dan ditampilkan juga codingan tentang membuat akun baru. Selanjutnya tentang aplikasi. Ini adalah function yang menampilkan fitur tentang aplikasi. Ini menampilkan info tentang kami berdua sebagai perancang aplikasinya. Terus berikutnya tersedia menu menampilkan halaman menu aplikasi. Di sini setelah login berhasil akan tampil function untuk melakukan menu dan inilah function dev menunya dan akan tampil seperti berikut ini. Dan di sini kami menggunakan perdabangan untuk codingan dari menu-menu tersebut. Selanjutnya, fitur lihat data di sini digunakan untuk melihat daftar data dari mahasiswa. Ini digunakan untuk melihat daftar data mahasiswa. Ditampilkan nanti daftar data mahasiswa beserta jumlah datanya. Berikutnya, function untuk menambahkan data, mendatangkan data mahasiswa ke dalam data-data. Contohnya jika ingin menambahkan data nama, NIM dan nomor. Di sini tersedia menambahkan data mahasiswa. Yang selanjutnya hapus data mahasiswa. Ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari daftar data yang ada di CSV. Di sini ketika ingin menghapus data, maka kita disuruh menginputkan NIM untuk data yang dihapus. Jika NIM-nya cocok dengan yang ada di file CSV, maka data akan terhapus. Jika tidak, maka akan menampilkan form gagal. Dan kemudian function cari data, mencari data yang diinginkan dari daftar data yang ada. Di sini sebelum ingin mencari data, kan kita sudah mempunyai file-file, maksudnya data-data yang sudah terdaftar. Di sini kita bisa mencari data yang ingin kita cari. Selanjutnya, fitur menu edit data ini digunakan untuk mengupdate data mahasiswa dari daftar data yang ada. Ini digunakan untuk mengubah data, jadi jika ada keperluan untuk mengedit data, ingin mengubah data, maka bisa menggunakan function ini. Untuk mengubahnya, pertama kita harus menginputkan nomor data yang ingin diubah, baru kita bisa mengubah nama serta NIM yang kita inginkan. Berikutnya looping, menjalankan program dengan memanggil function awal yaitu function menu. Dan ini contohnya, looping menjalankan program. Sekian dari sesudut kami. Selanjutnya kami akan menampilkan demo dari aplikasi kita. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program yang kami buat. Di sini ditampilkan selamat datang di aplikasi di Hawa Unet, sistem informasi pengelolaan data mahasiswa Universitas Jember.
Di menu login terdapat 4 pilihan. Pertama, menu login, 2 register akun, 3 tentang aplikasi, dan keempat, keluar. Harap masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Jika belum punya akun, harap register terlebih dahulu. Sebelumnya kita kan belum mempunyai akun. Jadi kita membuat akun dengan memilih nomor 2, register akun. Kemudian di sini akan muncul register akun sistem Hawa Unet, register akun, masukkan username yang Anda inginkan. Contoh, Naufal Reza. Enter, masukkan password yang Anda inginkan, 1, 2, 3. Enter. Jika di sini muncul selamat, berarti akun Anda sudah berhasil terdaftar. Dengan username Anda adalah Naufal Reza, password Anda adalah 1, 2, 3. Dan harap untuk mengingat baik-baik username dan password Anda, karena jika Anda lupa, Anda tidak akan bisa login ke dalam aplikasi atau program. Tekan enter untuk kembali login. Kemudian kita akan melihat ke bagian 3 tentang aplikasi. Di sini akan muncul nama kami pembuat dari program tentang aplikasi Sisti Hawa Unet. Saya sendiri Naufal Reza Palevi dan teman saya Nur Muhammad Imawan. Kembali dan di sini akan mencoba untuk login dengan memilih 1, enter, login aplikasi Siti Hawa Unet, masukkan username Anda, masukkan username yang tadi telah terdaftar, Naufal Reza, enter, masukkan password yang Anda, 1, 2, 3, kan enter. Anda berhasil masuk, berarti username dan password yang telah dimasukkan benar. Tekan untuk kembali ke aplikasi. Untuk masuk ke aplikasi. Di sini akan menampilkan Siti Hawa, aplikasi daftar data mahasiswa, sistem informasi pengelolaan data mahasiswa Universitas Jember. Dan di sini terdapat daftar menu aplikasi. Ada 6, yaitu 1, lihat data mahasiswa, 2, buat data mahasiswa baru, 3, hapus data mahasiswa, 4, cari data mahasiswa, 5, edit data mahasiswa, dan ke-6, keluar. Di sini akan saya menjelaskan dari menu pertama, lihat data mahasiswa, yaitu ketik 1 dan kemudian tekan enter. Di sini akan muncul daftar data mahasiswa nomor 1, 2, 3, 4 dan berikut NIM beserta nama mahasiswa dan total data dari mahasiswa tersebut. Ada 4. Kemudian tekan enter untuk kembali. Kemudian akan mencoba ke menu berikutnya, yaitu buat data mahasiswa baru. Pilih menu, ketik 2. Di sini akan muncul tambah data mahasiswa dan dipersilakan untuk mengisi form data di bawah ini. Nomor 5, NIM baru. Saya akan mengetiknya dengan acak. Kemudian jika selesai tekan enter dan nama mahasiswa baru. Jika selesai tekan enter lagi dan data yang Anda masukkan telah selesai ditambahkan. Berarti data tersebut sudah masuk. Tekan enter dan jika ingin mengecek kita bisa kembali untuk ngecek dilihat data. Dan data yang baru sudah masuk. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Himawan. Untuk Himawan dipersilakan.
Selanjutnya ada menu hapus data. Di sini digunakan untuk menghapus data dari daftar data mahasiswa. Kita tekan 3. Nah, di sini ada 5 data. Yang terakhir ini Danu. Saya akan mencoba menghapus Danu dari daftar data mahasiswa. Kita masukkan NIM untuk dihapus. NIM-nya Danu 20, 24, 11, 3456. Maka akan muncul notif data telah berhasil dihapus dari daftar data mahasiswa dan Anda bisa mengecek kembali di menu lihat data. Terima kasih. Kita tekan enter untuk kembali. Selanjutnya kita lihat kembali apakah data itu sudah terhapus. Kita pencet 1. Nah, di sini daftar Danu itu tadi sudah terhapus. Selanjutnya ada menu pencarian data mahasiswa. Di sini kita harus kita tekan 4 dulu, cari data mahasiswa. Di sini kita harus tahu NIM atau nama mahasiswa dari data kita, yaitu kita ingin mencari siapa. Di sini kita ingin mencari berdasarkan nama. Di sini saya ingin mencari Nur Muhammad Himawan, ini NIM-nya berapa. Setelah itu kita bisa langsung ketik enter, maka akan muncul data mahasiswa ditemukan. Di sini tertera nama dan NIM-nya. Kita tekan enter untuk kembali. Untuk menu yang terakhir adalah menu edit data. Kita ketik nomor 5 untuk menjalankan programnya. Di sini akan disediakan preview daftar data mahasiswa dari NIM sama namanya. Kita ingin mengubah data yang mana. Kita pilih nomor data yang ingin diubah. Misal saya ingin mengubah NIM-nya Naufal Reza Palevi. Kita pencet nomor data keempat. Kita masukkan nama baru. Mungkin namanya tetap ya. Naufal Reza Palevi. Nah, NIM-nya ini yang ingin kita ubah. Kita ubah 20, 24, 10, 10, 11, 20. Setelah itu kita bisa klik enter, maka akan muncul notif data Anda telah berhasil diupdate dan Anda bisa mengecek kembali di menu lihat data. Terima kasih. Ini tekan enter. Apakah data tadi sudah terupdate apa belum? Kita bisa lihat di menu lihat data. Nah, di sini tadi nomornya Reza yang dari awal tadi sudah berubah menjadi 1120. Kita tekan enter untuk kembali. Ini sudah semua menu sudah selesai kita jalankan. Mungkin sekarang kita akan mencoba keluar dari aplikasi. Kita pencet 0. Terima kasih Anda telah menggunakan aplikasi daftar mahasiswa. Di sini kita tekan enter untuk kembali ke halaman login. Nah, di sini akan muncul ke halaman awal kita dan kita bisa klik 0 untuk keluar. Di sini sudah keluar dari aplikasi. Mungkin sudah sekian dulu demo aplikasi dari kita. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.